Hey guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Teknik pemecahan masalah dalam artificial intelligence itu ada 4. Ada searching, reasoning, planning, dan learning. Pada video kali ini kita akan berfokus pada yang searching ya guys. Cara termudah untuk memahami teknik pencarian atau searching, kita langsung aja mengerjakan soalnya. Nah, di sini soalnya ialah ceritanya ada seseorang yang ingin traveling ke berbagai tempat, yaitu A, E, D, C, dan B. Kemudian, seseorang tersebut harus meminimalkan biaya perjalanannya seperti ini, yang 75-50, pokoknya dia lewat mana aja, yang biayanya itu paling kecil, di mana perjalanannya dimulai dari kota A, kemudian dia akan mengunjungi kota-kota lainnya dan kembali lagi ke kota A. Teknik pencarian yang akan kita gunakan pada video kali ini itu ada 2, ada breadth first search, ada depth first search. Kita akan bahas dulu yang bagian yang pertama. Breadth di sini artinya ialah melebar. Maka dari itu kita akan menggunakan konsep FIFO dalam menggunakan breadth first search ini. Karena perjalanan seseorang tersebut dimulai dari kota A, maka kita akan tulis A di sini. Nah, kemudian dari kota A, dia bisa ke kota mana aja? Nah, bisa ke kota E, D, C, sama B. Maka dari itu kita tulis di sini E, D, C, sama B. Nah, berarti ada 4 kemungkinan dari A ke E, dari A ke D, dari A ke C, atau dari A ke B. Selanjutnya, kalau misalnya dari A ke E, maka seseorang tersebut punya 3 kemungkinan, yaitu ke D, ke C, atau ke B. Maka kita tulis di sini D, C, sama B. Oke? Lebih mudahnya ialah kita tutup yang E-nya, maka kita akan melihat sisanya yaitu D, C, sama B. Kalau D, seseorang tersebut mempunyai 3 kemungkinan, yaitu E, C, sama B. Kalau C, dia mempunyai kemungkinan E, D, dan B. Yang terakhir B, dia punya kemungkinan E, D, sama C. Setelah itu kita akan menuju ke sebelah sini. D itu akan mempunyai 2 kemungkinan lagi, yaitu C sama B. Maka dari itu kita tulis di sini C sama B. Untuk C sendiri, dia mempunyai 2 kemungkinan, yaitu D sama B. Lalu B, dia mempunyai 2 kemungkinan juga, yaitu D sama C. Selanjutnya kita akan membuat kemungkinan-kemungkinan di sini dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya ya guys. Oke, setelah seperti ini, kita akan lanjutkan lagi. Dari C, dia akan mempunyai 1 kemungkinan yaitu ke B. Maka dari itu, di sini akan langsung menuju B. Nah, kemudian karena dia akan kembali ke kota A, maka dari B dia akan menuju A lagi. Lalu kalau yang ini sama, jadi tinggal kita balik aja, kita tulis yang C-nya. Lalu yang terakhir ialah A. Untuk langkah berikutnya itu sama seperti yang 2 ini. Nah, setelah kita tulis secara lengkap seperti ini, kita sertakan juga biayanya atau cost-nya pada link-linknya ya. Dari A ke E itu biayanya ialah 75, maka dari itu kita tulis di sini 75. Dari A ke D biayanya ialah 100, maka kita tulis di sini 100. Dari A ke C ialah 125 dan dari A ke B ialah 100. Untuk link-link berikutnya kita akan melakukan hal yang sama dengan melihat gambar yang sebelah sini. Setelah harga-harga atau cost-nya itulah kita tulis, maka langkah selanjutnya ialah kita tambahkan atau kita jumlahkan. Caranya paling mudah kita mulai dari bawah. Jadi seperti ini, 100 tambah 50 tambah 100 tambah 50 tambah 75 gitu ya. Hasilnya ialah 375. Terus ini juga 125 tambah 50 tambah 75 tambah 50 tambah 75. Hasilnya ialah 375. Untuk yang selanjutnya kita akan tambahkan juga dengan cara yang sama, yaitu dari bawah ke atas. Nah, di sini kita telah menjumlahkannya secara lengkap. Karena tujuan dari seseorang yang ingin traveling di sini ialah menghasilkan cost yang paling kecil, maka kita akan melihat di antara jumlah ini manakah yang paling kecil. Di sini terlihat bahwa 375 ialah cost yang paling kecil. Dan terlihat bahwa solusi yaitu cost 375 terdapat 4 buah ya teman-teman. Ini adalah cara perhitungan dalam breadth first search.
Kemudian kita akan berlanjut ke depth first search. Karena perjalanan dimulai dari A, maka kita akan tulis A di sini. Selanjutnya, kemungkinannya terdapat 4 hal, yaitu menuju kota E, D, C, dan B. Karena depth first search itu merupakan pencarian yang dalam, ya, maka dari itu kita perlu menuliskan kos-kosnya juga, atau harga-harganya. Di sini dari A ke E ialah 75, A ke D ialah 100, A ke C ialah 125, dan A ke B ialah 100. Kemudian, dari keempat kos ini, karena dia menggunakan depth first search, kita akan melihat kos yang paling kecil. Di sini terlihat bahwa 75 paling kecil, maka dari itu, yang bagian D, C, sama B itu tidak akan kita lanjutkan. Yang akan kita lanjutkan ialah yang bagian E saja, karena kosnya itu paling kecil. Dari E, di sini mempunyai 3 kemungkinan lagi, ya kan? Ada D, C, sama B. Oke, kita tulis di sini D, C, sama B. Setelah kita menulisnya, kita akan sertakan juga kosnya atau harganya, yaitu 50, 125, dan 125. Di antara ketiga kos ini, yang paling kecil ialah 50, ya kan? Maka dari itu 50 akan kita lanjutkan. D itu mempunyai 2 kemungkinan lagi, yaitu C sama B. Maka kita tulis di sini C dan B. Setelah itu kita tulis juga kosnya, yaitu 100 dan 75. Di mana 75 ini paling kecil, maka dari itu B akan kita lanjutkan, yaitu menuju C dan terakhir menuju A. Jangan lupa kita sertakan juga kosnya di sini 50 dan C sama A ialah 125. Sehingga 125 tambah 50 tambah 75 tambah 50 tambah 75 hasilnya ialah 375. Dalam depth first search, kita langsung menemukan kos terkecil tanpa melakukan pengujian seluruhnya seperti breadth first search. Kedua teknik pencarian ini tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan. Kalau breadth first search atau BFS, keuntungannya ialah kita tidak akan menemukan jalan buntu karena terdapat banyak sekali solusi di sini. Dan jika ada satu solusi saja, maka BFS itu pasti akan menemukannya. Jika ada lebih dari satu solusi seperti ini, maka solusi minimum akan ditemukan, yaitu 375. Sedangkan kekurangan dari BFS ialah membutuhkan memori yang lebih banyak, ya kan? Dan juga waktu yang cukup lama. Sedangkan kalau DFS atau depth first search, keuntungannya ialah membutuhkan memori yang relatif kecil, seperti ini. Dan juga akan menemukan solusi tanpa harus menguji yang lebih banyak. Tetapi kekurangan dari DFS ialah hanya menemukan satu solusi saja dalam setiap pencarian. Nah, karena dia hanya menemukan satu solusi saja, maka memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan. Sekian dulu teknik pencarian atau searching pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.